Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'azimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda ialah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat pada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Kathir. Beliau menyatakan dalam tafsirnya, asyababu wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa muda ialah masa yang penuh dengan kekuatan yang pada sebelumnya berada pada masa kelemahan. Hadirin rahimakumullah, masa muda juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka pergunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat pada Allah yang Maha Kuasa. Dewan juri yang saya ta'azimi, hadirin rahimakumullah, justru sangat memilukan, bahkan memalukan. Di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang ada segala punya, yang istilahnya HP kameranya boba, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, dan kontrakannya di mana-mana. Tetapi hadirin, batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka telah terjerumus ke dalam jurang narkoba dan telah terbujuk rayuan wanita yang menggoda, dikarenakan mereka telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, inna fi yadis syubbanil amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah pusat umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbullah pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya Absar Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, itu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus belajar ilmu pengetahuan umum dan disertai dengan ilmu pengetahuan agama, agar kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa pada Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, ya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'azimi, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam tausiah tersebut ialah, marilah kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan agama untuk terus belajar ilmu agama dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Cukup sekian dan demikian hanyalah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.